Halo, para orang tua keren di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga masih semangat menjalani hari-hari yang penuh tantangan ya. Gimana, masih kuat begadang demi si kecil? Kita semua tahu, menjadi orang tua itu nggak mudah. Apalagi kalau harus menghadapi malam-malam panjang dengan bayi yang rewel. Kadang rasanya seperti ujian kesabaran yang nggak ada habisnya. Punya bayi rewel memang bikin kepala pusing. Apalagi kalau malam-malam. Suara tangisan yang gak berhenti bisa bikin kita merasa lelah, bingung, bahkan kadang frustrasi. Apalagi kalau sudah mencoba berbagai cara, tapi si kecil tetap saja menangis. Sering banget kita dengar, jangan-jangan anaknya diganggu, atau mungkin ada sesuatu yang gak kelihatan di rumah. Kalimat-kalimat seperti ini sering muncul dari keluarga, tetangga, bahkan teman dekat. Atau wah, lihat ke pojokan, pasti ada yang lihatin. Kadang, saking capeknya, kita jadi mudah percaya sama hal-hal mistis yang katanya jadi penyebab bayi rewel. Mitos soal bayi rewel karena makhluk halus memang sudah jadi cerita turun-temurun di masyarakat kita. Bahkan di era digital seperti sekarang, cerita-cerita ini masih sering terdengar. Kenapa ya? Mitos ini bisa begitu kuat dan bertahan lama, karena saat kita lelah, bingung, dan kehabisan ide, menyalahkan hal gaib terasa lebih mudah daripada mencari penyebab sebenarnya. Kadang, kita butuh jawaban instan supaya hati lebih tenang, walaupun belum tentu benar. Ini jadi semacam pelarian supaya kita nggak terlalu stres dan merasa bersalah. Dengan percaya pada mitos, kita merasa ada alasan di balik tangisan bayi, meski sebenarnya belum tentu begitu. Tapi, apakah benar semua itu? Apakah setiap tangisan bayi memang selalu ada hubungannya dengan hal-hal mistis? Atau sebenarnya ada penjelasan medis yang lebih masuk akal? Di episode ini, kita bakal kupas tuntas, mana mitos, mana fakta medis soal bayi rewel. Kita akan bahas penyebab sebenarnya, tips menenangkan bayi, dan bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Bukan buat menyalahkan siapa-siapa, tapi supaya kita jadi orang tua yang lebih tenang, percaya diri, dan siap menghadapi segala tantangan. Yuk, mulai petualangannya bersama. Siapkan diri, karena perjalanan jadi orang tua itu seru dan penuh kejutan. Pernah nggak? Kita bertanya-tanya, kenapa sih mitos anak rewel diganggu hantu masih terus dipercaya sampai sekarang? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Mitos ini sudah mengakar kuat, karena diwariskan dari generasi ke generasi, seolah jadi bagian dari tradisi keluarga yang nggak pernah putus. Cerita-cerita ini biasanya dimulai dari nenek ke ibu, lalu dari ibu ke kita, dan akhirnya menyebar ke lingkungan sekitar. Lama-lama, cerita itu berubah jadi kebenaran yang dipercaya banyak orang, meski tanpa bukti ilmiah. Kadang, cerita ini jadi bahan obrolan hangat di dapur atau ruang tamu, dan tanpa sadar, kita pun ikut mempercayainya. Ada juga yang namanya bias konfirmasi. Begitu kita sudah percaya, setiap kali bayi menangis, pasti langsung dikaitkan dengan hal mistis. Padahal bisa saja bayi menangis karena lapar, popok basah, atau sekadar ingin digendong. Tapi karena sudah tertanam di pikiran, semua kejadian jadi terasa cocok dengan mitos itu. Tekanan sosial juga nggak kalah besar. Seringkali, saran atau nasihat datang dari orang tua, tetangga, atau kerabat yang lebih tua. Kita jadi sungkan untuk membantah, apalagi kalau mereka bilang, dulu juga begitu kok. Akhirnya, kita ikut-ikutan saja, meski kadang ragu di dalam hati. Kadang, setelah melakukan ritual tertentu, kebetulan bayi jadi tenang. Momen seperti ini makin menguatkan kepercayaan pada mitos, seolah-olah ritual itu benar-benar ampuh. Padahal, bisa saja bayi memang sudah waktunya tenang atau capek menangis. Mitos ini juga memberi ilusi kontrol. Orang tua merasa punya solusi instan lewat ritual atau benda-benda tradisional, tanpa perlu repot mencari tahu penyebab sebenarnya. Rasanya lebih mudah dan menenangkan, walau belum tentu benar. Padahal menangis adalah cara bayi berkomunikasi. Seringkali ada penjelasan logis dan medis di balik tangisan bayi. Misalnya, bayi sedang tumbuh gigi, merasa tidak nyaman, atau butuh perhatian lebih. Lingkungan dan budaya memang sangat kuat memengaruhi cara kita berpikir. Tapi penting banget untuk tetap berpikir kritis dan terbuka pada penjelasan ilmiah. Jangan ragu untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Yuk, mulai berani bertanya, apa benar ini karena hantu, atau ada alasan lain yang lebih masuk akal? Dengan begitu, kita bisa jadi orang tua yang lebih bijak, dan tidak mudah terjebak mitos. Sekarang, mari kita bahas sainsnya. Banyak orang tua baru merasa bingung dan bahkan stres saat menghadapi tangisan bayi yang seolah tak ada habisnya.
Tapi, ternyata ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini loh. Ada istilah purple crying, fase di mana bayi menangis hebat, dan ini normal. Purple crying adalah fase perkembangan yang dialami hampir semua bayi sehat. Biasanya dimulai sejak usia beberapa minggu hingga sekitar 34 bulan. Purple adalah singkatan dari beberapa ciri khas. Peak of crying, puncak tangisan di usia 2 bulan, di mana tangisan bayi mencapai titik tertinggi. Unexpected, datang tiba tanpa sebab yang jelas. Resist soothing, susah ditenangkan meski sudah dicoba berbagai cara. Pain like face, muka seperti kesakitan, padahal sebenarnya tidak sakit. Long lasting, bisa berlangsung berjam-jam dalam sehari. Evening, sering terjadi di sore atau malam hari, membuat orang tua makin lelah. Fase ini memang bikin orang tua panik, apalagi kalau belum tahu ilmunya. Tapi sebenarnya, ini adalah bagian dari perkembangan bayi sehat dan bukan tanda ada yang salah. Tangisan panjang, terutama malam hari, bukan berarti ada yang ganggu atau bayi sakit. Ini hanyalah cara bayi beradaptasi dengan dunia barunya, dan mengekspresikan kebutuhan atau ketidaknyamanan. Purple crying bukan penyakit, hanya fase yang akan berlalu seiring waktu. Biasanya setelah usia 3-4 bulan, frekuensi dan intensitas tangisan akan berkurang dengan sendirinya. Memahami fase ini bikin kita lebih tenang, nggak gampang percaya mitos, dan bisa lebih sabar menghadapi bayi. Pengetahuan ini juga membantu kita untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi, kalau bayi rewel, bukan berarti gagal jadi orang tua. Justru, kamu sedang menjalani proses belajar bersama si kecil. Ingat, ini cuma fase, dan kamu nggak sendirian. Banyak orang tua lain yang mengalami hal serupa, dan saling mendukung bisa sangat membantu. Pengetahuan ini penting banget buat melawan kepanikan dan menjaga kesehatan mental orang tua. Jangan ragu untuk mencari dukungan atau bertanya ke tenaga kesehatan. Yuk, fokus ke fakta, bukan cerita lama. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa melewati fase ini dengan lebih tenang dan penuh kasih sayang. Selain purple crying, ada banyak alasan logis kenapa bayi rewel malam-malam. Lapar, popok basah, atau kekenyangan sering jadi penyebab utama. Kolik juga umum, bayi menangis lebih dari 3 jam sehari, biasanya karena pencernaan belum matang. Reflux asam lambung, alergi susu, atau intoleransi laktosa juga bisa bikin bayi nggak nyaman. Lingkungan berisik, suhu kamar nggak pas, atau overstimulasi setelah seharian ramai-ramai bisa memicu tangisan. Bayi juga butuh rasa aman, kadang cuma ingin dipeluk. Dunia luar itu asing buat bayi, jadi wajar kalau dia cari kenyamanan lewat tangisan. Cek dulu hal-hal sederhana sebelum percaya hal mistis. Seringkali, solusinya lebih mudah dari yang kita kira. Jangan buru-buru panik. Mitos larangan bawa bayi keluar saat maghrib sangat populer. Katanya, maghrib waktu makhluk halus berkeliaran, jadi bayi rentan diganggu. Padahal, dari sisi kesehatan, maghrib itu waktu suhu berubah drastis, bisa bikin bayi gampang sakit. Maghrib juga waktu nyamuk demam berdarah aktif, jadi lebih baik di dalam rumah. Larangan ini sebenarnya nasihat kesehatan yang dibungkus cerita mistis agar ditaati. Selain itu, malam hari lebih gelap dan rawan kecelakaan. Jadi, larangan keluar maghrib itu logis untuk keamanan dan kesehatan. Cerita hantu cuma bumbu supaya nasihatnya didengar. Yuk, pahami makna rasional di balik tradisi. Terlalu percaya mitos bisa berbahaya. Misalnya, bayi sakit tapi orang tua sibuk ritual, bukan ke dokter, padahal bisa jadi infeksi serius. Penundaan penanganan medis bisa berakibat fatal. Mitos juga bikin orang tua stres, merasa bersalah dan cemas berlebihan. Stres orang tua bisa menular ke bayi, bikin dia makin rewel. Fokus ke hal mistis bikin kita lupa belajar memahami kebutuhan bayi. Proses bonding jadi terganggu. Lebih baik kenali sinyal bayi daripada sibuk cari solusi gaib. Lalu, gimana cara menenangkan bayi rewel? Sains punya jurus 5S dari Dr. Harvey Karp. Swaddling bedong bayi agar merasa aman. Side stomach position, gendong miring, tengkurap. Hanya saat menenangkan, tidur tetap telentang. Shushing, suara shh atau white noise meniru suara rahim. Swinging, ayunan lembut menenangkan bayi. Sucking, beri empeng, botol, atau ASI untuk efek menenangkan. Kombinasikan kelima jurus ini, biasanya ampuh. Jangan lupa cek hal dasar popok, lapar, suhu ruangan. Kadang solusi paling sederhana yang paling efektif. Sains dan pengalaman orang tua di seluruh dunia sudah membuktikan ini. Coba dulu sebelum percaya mitos. Kapan harus ke dokter?
Ada tanda bahaya yang nggak boleh diabaikan. Demam pada bayi di bawah 3 bulan, suhu 13 ke atas, harus segera diperiksa. Bayi menolak menyusu, lemas, muntah terus-menerus, atau napasnya sulit. Ini tanda serius. Popok kering lebih dari 6-8 jam, diare parah, atau ruam aneh juga perlu perhatian medis. Kejang, kulit mata kuning, atau ubun-ubun menonjol cekung, jangan tunda ke dokter. Percaya insting orang tua, lebih baik waspada daripada menyesal. Jangan vet petilundan profesional, kasbiatayi, seluldeldev. Jadi orang tua zaman sekarang itu penuh tantangan. Kuncinya percaya diri, terus belajar, dan saring informasi. Bedakan mana mitos, mana fakta. Pengetahuan adalah pelindung terbaik. Tradisi boleh dihormati, tapi pahami juga alasan rasional di baliknya. Komunikasikan pola asuh modern dengan santun ke keluarga besar. Manfaatkan teknologi aplikasi parenting, komunitas online, dan sumber edukasi. Jaga kesehatan mental, jangan ragu minta bantuan. Ingat, mengasuh anak itu kerja tim gak harus sempurna, yang penting hadir dan bahagia. Bekali diri dengan ilmu, percaya insting, dan jalani dengan cinta. Anak butuh orang tua yang bahagia, bukan yang sempurna.